Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 21 April 2022. Mari sebelum kita beristirahat malam ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami merindukan firman-Mu untuk terus menguatkan dan menghidupkan kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-21 bagi kita sekalian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita ada di 21 April. Kalau kita ingat tanggal 21 April dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ingat bahwa pernah hidup satu pribadi perempuan yang begitu hebat memajukan kehidupan bangsa dan negara melalui bidang kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia itu adalah ibu kita, Kartini. Dengan perannya yang begitu hebat, ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai sesama manusia, khususnya kita kaum laki-laki, kita mesti menaruh perhatian dan cinta kasih kita dan rasa hormat kita yang terdalam kepada kaum perempuan yang ada dan hidup bersama dengan kita hari ini. Sebab di bangsa kita, di negeri kita, pernah hidup satu perempuan yang begitu hebat yang telah melakukan banyak hal. Dan tentu bukan hanya dirinya, ada begitu banyak lagi perempuan hari ini yang telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Bahkan ada begitu banyak perempuan yang berbuat banyak hal yang begitu hebat di dalam kehidupan rumah tangga kita, di sekitar kita di mana kita hidup sekarang ini. Dan sebagai umat percaya, kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, kita memang mesti menghormati kaum perempuan, karena kitab Kejadian mengingatkan bahwa perempuan itu adalah ibu dari semua yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya saya mengajak kita untuk memperhatikan bacaan kitab suci di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau kita memperhatikan bagian ini, maka bagian ini berkisah tentang penampakan diri Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita membaca bagian kitab suci tentang penampakan diri dari Yesus Kristus, maka kita mesti ingat bahwa Yesus selagi dia masih melakukan pengajaran-pengajarannya kepada murid-muridnya dan kepada segenap umat percaya, dia sudah menegaskan bahwa dia akan mengalami penderitaan yang hebat, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita belajar itu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Jauh sebelum itu sebenarnya Nabi Yesaya sudah mengingatkan itu di dalam kitab Yesaya 53 tentang bagaimana kehadiran seorang hamba Tuhan yang akan mengalami penderitaan. Dia bahkan akan mengalami kematian di antara para penjahat, bahkan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Tapi kemudian mengalami kemenangan. Dan melalui Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 33 ini,
mau menegaskan kepada kita bahwa memang Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan karena itu dia tidak dikuasai oleh maut, tapi justru dia menang atas kuasa maut. Buktinya adalah dia telah bangkit dari kematiannya. Kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 dan 18, di sana Yesus sudah menegaskan bahwa dia menyerahkan nyawanya dan dia dapat mengambilnya kembali. Itu berarti apa yang sekarang terjadi melalui peristiwa kebangkitan dan penampakan diri dari Yesus Kristus, ini adalah penggenapan dari apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid dan segenap orang yang percaya kepada dia. Karena itu, mari kita belajar dari bagian ini dan kita ingat beberapa hal. Pertama, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengikat dia, melemahkan dia dan membinasakannya. Justru dia menang atas kuasa maut di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita mesti sungguh-sungguh percaya kepada dia, bahwa dia benar-benar adalah Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita. Hal yang kedua, kita belajar dari bagian ini bahwa Yesus mendatangi para murid dan menguatkan mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kami. Memang saat itu murid-murid sedang ada dalam ketakutan dan mereka hidup di ruangan yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi sekarang Yesus datang dan menempatkan diri kepada mereka untuk menguatkan mereka serta mengingatkan mereka bahwa mereka pernah mengikuti satu pribadi yang bukan manusia biasa. Dia yang sudah mengalami penderitaan dan kematian, tapi sekarang dia hidup dan berdiri berhadapan dengan mereka dan menguatkan mereka. Karena itu mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka dan mereka harus memiliki daya yang kuat untuk berjuang dan mewartakan warta keselamatan itu kepada dunia, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena itu hal yang ketiga, bahwa karena Yesus telah bangkit dari kematian dan sekarang sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid harus siap menjadi pewarta bagi kabar sukacita itu, kabar selamat itu bagi dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan demikian maka penampakan diri Yesus itu memberikan sebuah daya yang hebat untuk menggerakkan kehidupan para murid, menguatkan mereka serta menyemangati mereka untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia ini. Karena itu mereka harus keluar dari ruangan yang terkunci dan mereka harus berani berdiri atas nama Yesus untuk mewartakan warta keselamatan itu bagi dunia ini. Dan tentu bagi kita sekalian juga, melalui peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus Kristus ini, biarlah kita juga diberdayakan dan memiliki kemampuan yang hebat untuk bersaksi tentang warta keselamatan ini kepada dunia. Dan kita harus berani berdiri atas nama Tuhan Yesus dan mewartakan warta keselamatan ini bagi dunia ini. Kita pasti bisa karena Allah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik rumah sakit di Kota Kupang ini maupun di luar dari Kota Kupang, di Pulau Jawa, di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan di mana saja umat-Mu sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Kiranya Allah bekerja bersama-sama dengan mereka melalui perjuangan yang sedang mereka lakukan. Dan biarlah Dokter Agung itu terus bekerja untuk merawat orang-orang sakit supaya mereka bisa mengalami kesembuhan ya Bapa. Namun jika penderitaan itu merupakan duri dalam daging
Biarlah Tuhan menguatkan iman percaya mereka untuk menghadapi derita itu dan tetap percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Mereka yang menderita oleh karena kesulitan makan dan minum. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah dari tengah-tengah kehidupan mereka berkat-Mu mengalir melalui usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Dan hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasihi telah mengalami kematian. Dan sebagai manusia mereka lemah dan mengalami kegelisahan dalam hidup mereka. Kiranya Allah terus menghibur dan menguatkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, dengan keadaan di negara kami yang saat ini kami hadapi, beri kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami untuk menyelenggarakan kepemimpinan bangsa ini. Dan tolong kami sebagai rakyat yang hidup di rumah bersama Indonesia, tolong kami supaya kami saling menghormati pemimpin bangsa kami, dan kami saling menghormati seorang di antara yang lainnya, supaya kami menciptakan suasana damai di rumah bersama kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan, di lingkup jemaat kelas dan sinode, para pemimpin dan warga gereja. Tuhan berkenan menolong dan memberkati supaya kami mampu berdiri atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan, tapi juga memberi teladan bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami demi Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dan menyambut malam pemberian-Mu dengan beristirahat dalam pemeliharaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.